Oke, selamat siang adik-adik sekalian. Sini kakak perkenalkan, kakak nama Victor Tasjawa, kuliah di kampus IAKN Ambon, jurusan Bimbingan Konseling Kristen. Di sini kakak juga adalah guru bimbingan konseling. Nama kakak sebelum mulai dengan materi, kakak akan membacakan absen nama-nama kelas yang mungkin hadir atau tidak hadir. Nanti kakak akan memanggil nama-nama masing-masing. Oke, di sini kakak akan dengarkan nama-nama baik-baik ya. Yonatan Tasjawa, Sias Tasjawa, Isyel Nacikit, Ibyon Tumhisa, Yungki Deslesi, Agus Tasjawa, Randy Tumhisa. Oke, ini nama-nama yang hadir ya. Oke adik-adik, sebelum kakak mulai dengan materi, kakak boleh tanya dulu apa kabar semuanya? Apakah kamu baik-baik semua? Oke, sebelum kakak mulai dengan materi, kakak akan bawa kakak semua dalam doa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, sebelum ini kakak akan membawa materi tentang judulnya tugas-tugas perkembangan remaja. Oke, adik-adik tahu apa adik-adik boleh kakak tanya, adik-adik tahu tentang apa itu perkembangan remaja? Jika tidak ada yang tahu, kakak akan coba menjelaskan tentang apa itu perkembangan remaja. Perkembangan remaja adalah tugas-tugas perkembangan remaja. Perkembangan remaja atau dikatakan bahwa perbuatan atau tingkah laku, mungkin perbuatan atau tingkah laku. Membahas tentang perbuatan atau tingkah laku. Adik-adik sekalian, bahwa perbuatan dan tingkah laku yang kita lakukan banyak hal yang mungkin kita akan lakukan. Bisa saja di kalangan keluarga, bisa saja di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sosial. Di dalam tingkah laku itu ada beberapa macam yang kakak tulis di atas, adalah kematangan fisik dan mengikuti norma agama. Berbicara tentang kematangan fisik, berarti kita tahu bahwa kita bisa mengambil sebuah keputusan di dalam kita diri bahwa yang kita lakukan di sana ini adalah hal yang terbaik. Kalau kita bicara tentang kematangan fisik, kematangan fisik berarti kita mampu. Artinya mampu berpikir, mampu mengambil sebuah keputusan untuk apapun masa depan yang akan datang. Masa depan yang akan datang itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri sebagai orang-orang yang ingin memajukan kita punya prestasi atau kita punya pengetahuan ke depan. Ya adik-adik sekalian, bahwa kematangan fisik itu memang dia tidak mudah, dia butuh proses. Jadi prosesnya tidak ada di siapa-siapa, tapi prosesnya ada di kita dalam mengambil sebuah keputusan, bahwa keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang baik untuk harus diterima dan diperjuangkan untuk masa depan kita sendiri. Dari berbicara tentang kematangan fisik, berarti tentu kita bicara tentang postur tubuh, bisa bicara tentang otak, kemampuan untuk bagaimana bisa meraih semua itu untuk masa depan. Itu yang dimaksud dengan kematangan fisik. Yang kedua, kita akan masuk tentang tuntutan norma agama. Ini teman-teman, adik-adik sekalian, bahwa tuntutan norma agama ini sangat penting untuk kita punya kehidupan ke depan. Artinya, tuntutan norma agama ini juga, agama ini juga, kalau kita bicara tentang agama, berarti itu kita bicara tentang, ya bisa saja berbicara tentang, kalau kita orang Kristen bicara tentang firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan, bukan saja kita berdoa, bukan saja kita pergi ke gereja, tapi kita melakukan tindakan-tindakan positif yang dampak baik di dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga kita sendiri.
ini tuntutan norma agama. Dia bilang begini, berbicara tentang namanya, ya bisa juga masuk dalam pola pikir dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi satu hal yang ingin kakak sampaikan untuk adik-adik sekalian, bahwa tuntutan norma agama ini adalah kehidupan, bisa saja dikatakan makanan hidup untuk kita semua sebagai orang yang percaya kepada, ya bisa saja dibilang percaya kepada Yesus Kristus atau Tuhan dan Allah, atau ya terserah, yang penting kita berbicara tentang firman Tuhan. Di sini adik-adik, tuntutan norma agama ini juga adalah salah satu keputusan masa depan kita sendiri. Ya, bagaimana mendekatkan diri dengan Tuhan, bukan saja dalam arti berdoa, tapi harus perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain. Perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan dampak yang positif, bukan saja kita melakukan ibadah, berdoa, lalu itu sudah dikatakan bahwa itu hal yang baik. Memang itu dikategori hal yang baik, tetapi kalau yang dipikir-pikir, ya belum cukup lah. Kalau kita ingin berdoa dan juga beribadah. Nah, kalau berdoa dan beribadah itu memang itu bisa, orang bilang bisa, tetapi kalau mau dipikir-pikir belum cukup. Artinya belum cukup dalam arti bahwa masih banyak hal yang belum kita lakukan. Yang satu hal yang perlu kita lakukan juga adalah untuk mengukur karena perbuatan yang kita lakukan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sosial. Di sini adik-adik sekalian, menunjukkan sikap perbuatan yang perlu diterima di mata manusia maupun juga di mata Tuhan. Bukan saja kita sampaikan kita punya doa, kita punya rajinnya beribadah, tetapi kalau kita sing melakukan tindakan-tindakan positif di lingkungan masyarakat, keluarga, berarti itu sama saja percuma adik-adik sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang namanya norma agama itu sangat banyak yang dibutuhkan dari doa, beribadah, bekerja. Dampak bekerja juga harus membutuhkan dampak yang positif yang bisa diterima oleh manusia maupun Tuhan kita sendiri. Ini adik-adik, kalau bicara tentang masa depan, artinya kita bicara tentang masa depan ini, dia punya tugasnya sangat besar. Tetapi adik-adik tahu bahwa yang bisa menentukan keputusan itu hanya ada dalam norma agama, yaitu yang disebut dengan percaya akan Tuhan. Biar kita mau cari namanya pengetahuan atau ilmu apapun, tapi kalau kita sendekat dengan namanya Tuhan, sendekat dengan namanya beribadah, berdoa, bahkan dengan belajar, itu sia-sia lah sudah semua. Jadi 3 hal yang ingin kakak sampaikan untuk adik-adik bahwa yang perlu diambil itu untuk menjadi makanan atau pedoman untuk masa depan, yaitu ada 3 hal yang kakak bilang, berdoa, bekerja, dan belajar. Ini adik-adik 3 ini adalah kebutuhan untuk menyangkut ketumpuh masa depan yang lebih baik ya, di masa-masa yang akan datang. Oke, mungkin sampai sini dulu adik-adik materi yang kakak bawakan di siang hari ini. Mungkin minggu depan baru kita akan lanjut dengan materi yang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam.